Boleh rekam. Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh sama-sama lagi datang hampir di tahta kasih karunia Tuhan. Bersama-sama lagi menaikkan pujian syukur, penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab kebaikan-kebaikannya terus dinyatakan dalam hidup kita. Sebab kemurahan-kemurahannya yang terus dinyatakan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Buat setiap kemurahan dan kebaikan yang terus dinyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Sebab Engkau baik bagi kami, Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau selalu baik bagi kami. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Saya katakan, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan,
ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Sembah Tuhan, melangkah tanganku, selamanya kau ajaib bagiku. Sembah Tuhan, melangkah wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Sembah Tuhan, mengangkat tanganku, selamanya kau ajaib bagiku. Sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat selamanya kau hebat. Selamanya kau ajaib. Engkau baik, kau sungguh baik. Tidak yang lain, hanya kau satu-satunya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami Pujilah namamu, pujilah namamu, Yesus Kami sembah, kami puji, kami tinggikan Engkau. Haleluya.
kebaikan dalam hidup kami, Tuhan. Engkau baik, Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Selamanya Engkau baik bagi kami. Tiada yang sepertimu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Terpujilah namamu. Ya Allah, ya Allah, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puji. Kami tinggikan namamu, Tuhan. Kami muliakan Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau selalu baik, selamanya Kau baik bagi kami. Kau nyatakan, Kau tunjukkan kebaikan-Mu bagi kami. Di setiap waktu dalam hidup kami. Baik apa yang Kau buat bagi kami, Tuhan. Bahkan ketika seperti Kau tidak berbuat apapun bagi kami, itu pun baik bagi kami, Tuhan. Sebab itu bahwa kami mengenal-Mu lebih dalam lagi, memahami isi hati-Mu, mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami tidak pernah merasa kecewa untuk apa yang Kau izinkan kami alami dalam hidup. Sebab kami percaya semuanya untuk kebaikan kami.
Kami mau jaga hati kami dengan mengenalmu lebih dalam lagi. Kami bersyukur karena darah Yesus yang melayakkan kami. Dan kami dapat menghampiri tahta kasih karunia. Tinggal dalam hadirat-Mu selamanya. Haleluya. Haleluya. Syukur, syukur, syukur bagimu. Terpujilah, terpujilah, terpujilah. Engkau baik, kau baik, sungguh baik. Terima kasih. Terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Sebab Engkau satu-satunya penolong yang setia bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Ku yakin Tuhan berkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin, amin. Turun di udara, Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya, Tuhan selalu selalu menjagaku. Selalu hidupku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu selalu menjagaku. Dia menjagaku dan meliharaku seumur hidup. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah
sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ya, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku. Ia menyagaku dan meliharaku seumur hidup. Amin. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku. Ia menyertaku dan peliharaku seumur hidup. Dia menyertaku dan peliharaku seumur hidup. Dia menyertaku dan peliharaku seumur hidup. Kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti itu. Engkau yang pelihara kami, Engkau yang lindungi, jagai, dan berkati kami. Dengan kasih yang sempurna dan kasih yang ajaib. Bahkan sehelai pun rambut di kepala kami tidak akan jatuh tanpa seizin. Sebab itu Tuhan ajar kami untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi secara pribadi. Sehingga dalam segala keadaan kami terus mengasihi-Mu. Saat kami mengalami kelimpahan secara materi, kenikmatan, berkat yang Kau beri, kami tidak menjadi lupa dan sombong. Tapi juga saat kami mengalami perkara-perkara yang sulit, kami tidak menjadi kecewa dan marah. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Dan bahwa kami mengenal-Mu lebih dalam lagi. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Dan melalui firman-Mu lah, yang diterangi oleh kuasa Roh Kudus, kami dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi.
Suatu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman pagi ini. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Mirianti. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, kita masih diberi hidup sampai saat ini sehingga kita bisa bertemu dalam Koram Deo ini. Ya, kita sudah sampai Ayub ke-16 ya, Pak Heri, betul ya. Ya, kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Judul perikop ini sudah menjelaskan ayat-ayat seluruhnya yang akan kita baca. Judul perikopnya adalah Ayub mengeluh tentang perlakuan Allah. Ayat pertama, tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali ku dengar, penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosongmu? Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Aku pun dapat berbicara seperti kamu sekiranya kamu pada tempatku. Aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Tetapi bila aku berbicara, penderitaanku tidak menjadi ringan. Dan bila aku berdiam diri, apakah yang hilang daripadaku? Tetapi sekarang ia telah membuat aku lelah dan mencerai-beraikan segenap rumah tanggaku, sudah menangkap aku. Inilah yang menjadi saksi. Kekurusanku telah bangkit menuduh aku. Murkanya menerkam dan memusuhi aku. Ia menggertakkan giginya terhadap aku. Lawanku memandang aku dengan mata yang berapi-api. Mereka mengangkatkan mulutnya melawan aku, menampar pipiku dengan cercaan, dan bersama-sama mengerumuni aku. Allah menyerahkan aku kepada orang lalim dan menjatuhkan aku ke dalam tangan orang fasik. Aku hidup dengan tentram, tetapi ia menggelisahkan aku. Aku ditangkapnya pada tengkukku, lalu dibantingnya, dan aku ditegakkannya menjadi sasarannya. Aku dihujani anak panah. Ginjalku ditembusnya dengan tak kenal belas kasihan. Empeduku ditumpahkannya ke tanah. Ia merobek-robek aku, menyerang aku laksana seorang pejuang. Kain kabung telah kujahit pada kulitku, dan tandukku kumasukkan ke dalam debu. Mukaku merah karena menangis, dan bulu mataku ditudungi kelam pekat. Sungguh pun tidak ada kelaliman pada tanganku, dan doaku bersih. Hai bumi, janganlah menutupi darahku, dan janganlah kiranya teriakku mendapat tempat perhentian. Ketahuilah, sekarang pun juga saksiku ada di sorga, yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis, supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya. Karena sedikit jumlah tahun yang akan datang, dan aku akan menempuh jalan dari mana aku takkan kembali lagi. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, beberapa waktu kita membaca Ayub ini,
sampai pada beberapa ayat pasal beberapa sebelum 16 kita tahu bagaimana percakapan Ayub dengan sahabat-sahabatnya. Kita belajar bagaimana kalau kita menghadapi teman yang dalam kesusahan. Ya, kalau kami dokter ya, Bapak Ibu kami itu dari kuliah diajarkan tentang empati. Empati itu mendengarkan keluhan pasien, apa saja yang dia ceritakan, tapi kita pandu untuk mengarah supaya dokter bisa mendiagnosa penyakitnya dan kemudian bisa memberikan terapi. Itu ya. Jadi sebatas empati, bukan simpati ya. Kalau empati itu menempatkan eh, orang yang mengeluh itu di depan kita dan kita di depannya gitu. Kalau simpati itu kita mengikuti eh, keluhan mereka sampai kita apa ya larut dalam apa yang dikeluhkannya itu tidak dilakukan oleh dokter. Jadi sebagai Ayub sekarang, Ayub itu mengeluh tentang perlakuan Allah. Kalau kita dikenai apa ya ujian gitu ya, saya katakan ujian. Oh, ujian Ayub ini menurut saya sangat berat, Bapak Ibu, sangat berat. Sehingga kalau saya jadi temannya, saya nggak bisa menasihati Ayub. Paling bisanya menangis bersama-sama Ayub gitu. Jadi Ayub mengeluh, mengatakan bahwa Ayub mengerti itu adalah hal yang Allah lakukan kepada dirinya. Dia mengatakan murkanya menerkam dan memusuhi aku. Ia menggertakkan giginya terhadap aku. Nah, Bapak Ibu, saya kira semua orang percaya ini tidak akan menerima murka Tuhan seperti Ayub pada saat itu ya. Itu sangat berat ya. Saya membaca saja saya aduh luar biasa. Maka kalau kita mengalami ujian dalam hidup, kita selalu diingatkan tentang Ayub ya. Ayub yang orang yang soleh, orang yang taat kepada Tuhan, Ayub itu kena murka Tuhan gitu. Nah, sedangkan kita sebagai orang percaya, Tuhan mengatakan begini, penderitaanmu tidak melebihi kekuatanmu. Nah, gitu. Jadi nggak akan melebihi kekuatan kita, ya. Oleh karena itu kita harus eh, belajar ke Ayubnya itu seperti ini. Ayub kena murka Allah, ya. Tapi coba di ayat 17 ya, Ayub mengeluhnya begini. Saya kena murka nih, gitu ya. Padahal, nah ini ada di ayat 17. Sungguh pun tidak ada kelaliman pada tanganku dan doaku bersih. Wah, luar biasa ya Ayub ini. Ayub mengetahui bahwa ada murka Allah kepada dirinya. Padahal dia mengatakan tidak ada kelaliman pada tanganku dan doaku bersih. Jadi kalau kita belajar dari Ayub, pada saat kita menghadapi ujian dari Tuhan, itu kita harus tetap berdoa dengan bersih. Ya, doa yang bersih membuat ya coba aja ya kalau misalkan nggak ada sih ya, kita nggak akan pernah menghajar anak sampai anak itu mengeluh gitu, teriak-teriak padahal dia doanya bersih ya nggak mungkin kita menghajar ya. Kita ini sebagai manusia
Nggak mungkin menghajar anak seperti itu. Nah, sekarang juga Tuhan itu eh, mengasihi kita. Apalagi kalau pada saat Ayub, mungkin Tuhan belum eh, inkarnasi di bumi, belum Tuhan Yesus belum seperti sekarang. Sedangkan kita ini sekarang mempunyai Tuhan yang sudah berkorban untuk kita, yang mencurahkan darahnya untuk kita. Walaupun Ayub pada saat itu hanya mengenal Allah sedemikian, mungkin berkata-kata kepada Ayub dalam hatinya, tapi Ayub punya keyakinan kuat, Bapak Ibu. Nah, jadi di ayat 19, Ayub itu berkata begini, ketahuilah, sekarang pun juga saksiku ada di sorga, yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Wow, luar biasa ya. Padahal belum kenal Tuhan Yesus. Kalau kita ini enak, sudah kenal Tuhan Yesus. Jadi kita harus meyakini seperti Ayub. Pada saat ujian menerpa kita dalam hal apa saja, mungkin sakit penyakit ya, apalagi seperti kami ini yang usianya sudah ya sweet 70, 70 ini, itu apa sakit itu apa ya, nggak ngapa-ngapain juga badannya sakit, lututnya sakit, apa kalau kantong sakit sih nggak masalah ya, itu pasti Tuhan kasih. Nggak, badan ini loh, badan kadang-kadang itu sakit gitu Bapak Ibu. Nah, seperti itu apa yang kita kita imani, yaitu seperti Ayub. Ketahuilah sekarang pun juga saksiku ada di sorga, yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Nah, Bapak Ibu, kita sudah mengenal Yesus tuh enak. Oh, yakin, percaya, pasti Tuhan itulah saksi kita. Dia ada di tempat tinggi. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan itu ya sama seperti Ayub. Maka firman Tuhan ini juga sebagai cara kita belajar menghadapi hidup. Kalau kita menuruti firman Tuhan seperti yang Ayub lakukan, maka Ayub begini, sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, ya karena penderitaannya yang luar biasa itu, sampai Ayub itu seperti ya kalau saya bilang itu seperti tubuhnya kering ya, banyak luka di badannya, sampai di muka-mukanya ada luka itu ya. Ada penyakit yang seperti itu, Bapak Ibu, yang disebut Stephen Johnson Syndrome. Itu melepuh semua badannya, tapi nggak seperti Ayub sampai kurus kering gitu. Nah, Ayub lebih dari itu, Bapak Ibu. Terus apa yang dikatakan Ayub? Namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Nah, Bapak Ibu, kita manusia saja. Kalau anak kita menangis, ya mungkin karena kesakitan atau bagaimana, itu kita nggak sampai hati. Ya, nggak akan sampai hati kita, orang tua manusia ini. Apalagi Tuhan. Tuhan yang sangat mengasihi. Oh, kasih Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu. Nggak seperti kasihnya manusia. Kasihnya manusia bisa kadang itu luntur karena keadaan. Karena ya yang dikasihi mengalami suatu penderitaan atau emosi atau bagaimana merasa orang tua jasmani ini kurang mengasihi. Kasih Allah luar biasa, luar biasa, melebihi jauh sekali melebihi kasih manusia. Tadi kan kita sudah memujikan pujian ya. Tuhan itu bahkan sehelai rambut kita ini.
nggak akan boleh lepas dari kepala kita tanpa seizin Tuhan. Nah, coba itu kasih yang seperti apa itu menjagai sampai yang serumit itu pun dijagai. Kalau kita manusia paling ya taunya anak misalkan jatuh gitu ya, terus ada luka memar ya kita cuman ngelihat memarnya aja gitu. Kalau Tuhan luar biasa. Eh, ini Ayub ini jadi contoh yang luar biasa juga bagi kita manusia, supaya kita ya bolehlah mengeluh kepada Tuhan, tapi jangan kita seperti mengutuk gitu. Ada kan orang kalau marah itu terus keluar sumpah serapah. Wow, jangan. Kalau kepada Tuhan itu eh, jangan sampai gitulah. Karena Tuhan ini Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus itu bahkan hari esok aja di bumi. Dan hari esok setelah kita meninggalkan bumi itu sudah Tuhan sediakan. Nah, itu yang saya dapat hari ini Pak Heri. Saya kembalikan ke Pak Heri, ditambahkanlah apa yang sudah sepengertian saya ini supaya dilengkapi. Terima kasih, puji Tuhan. Oke, terima kasih untuk Ibu Mirianti buat sharing firman. Jadi hari ini kita terus belajar dari kisah tentang Ayub ini. Jadi poin penting sepanjang kisah Ayub ini adalah seperti ending dari kisah Ayub ini. Bagaimana kita ini harus terus mengenal Tuhan itu secara pribadi sebagai Bapa yang baik. Yang terkadang apa yang dia izinkan kita alami itu nggak bisa masuk di akal kita. Karena sekali lagi kata kuncinya adalah mengenal. Kalau kita hanya sekedar tahu tentang Tuhan dengan ekspektasi kita, ya tentu kita akan bisa kecewa ketika kita menghadapi situasi yang menurut kita harusnya nggak terjadi. Seperti apa yang Ayub katakan. Aku ini bersih kelakuanku, doaku pun bersih, nggak ada kefasikan dalam hidup aku. Harusnya kan untuk orang-orang seperti itu yang namanya Tuhan, itu ya harusnya nggak boleh melakukan hal seperti ini. Nah, tapi sekali lagi, hanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan secara pribadi, yang hanya tahu dengan Tuhan, itu akan membuat dia kecewa dan marah dan protes kepada Tuhan. Jadi betul seperti Ibu Mirianti, awalnya sih sahabat-sahabatnya kan mau berempati, datang kepada Ayub, bahkan di pasal 2 ayat terakhir katakan 7 hari mereka nangis sama-sama, 7 hari mereka nggak ngomong apa-apa, tapi di pasal 3 Ayub buka pembicaraan, keluh kesahnya. Nah, masalahnya kawan-kawannya terpancing. Terpancing, akhirnya mau berusaha untuk menasehati. Tapi berfasal-fasal akhirnya yang kita lihat adalah perdebatan kan. Bahkan di pasal kemarin yang ditimpali oleh Ayub hari ini dengan emosi lagi, semakin emosi lagi. Karena kemarin kan tegas si Elifas tegur dia lagi. Patutkah engkau marah, bla 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 bla. Wah, tambah terpancing emosi lagi si Ayub. Nah, walaupun sekali lagi orang yang mengenal Tuhan secara pribadi akan bisa memahami seperti lagu dan seperti apa yang Ibu Miranti tadi katakan. Bahkan sehelai rambut pun di kepala kita ini nggak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Nah, harusnya kita memahami dan mengenal seperti itu. Seperti di pasal 1 dikatakan, Bapak Ayub dikenal oleh Allah itu begitu rupa. Makanya Allah bisa membanggakan Ayub. Dan endingnya kan memang kita tahu apa yang Tuhan tahu dan kenal tentang Ayub itu betul. Melalui proses ini pada akhirnya, walaupun pada akhirnya Tuhan sendiri nanti yang berurusan dengan Ayub, sehingga Ayub mengenal. Nah, jadi mari setiap kita melalui Yesus kan kita punya kesempatan kasih karunia anugerah untuk bertemu secara pribadi dengan Tuhan.
itu sebuah kesempatan untuk kita bisa mengenal. Jadi kalau kita hanya sampai batas agamawi, rutinitas agamawi, tahu tentang Tuhan, yaitu tadi ketika kita mengalami situasi yang sangat baik, kita bisa kecewa dan kita bisa lupa Tuhan dan jadi sombong. Tapi ketika mengalami masa-masa yang sulit, kita bisa kecewa dan marah kepada Tuhan. Nah, jadi sekali lagi kata kuncinya itu adalah mengenal. Tadi saya sempat ngobrol sambil dengar apa Ibu Merinti katakan. Saya diingatkan satu masa ketika anak kami rilis untuk bekerja. Dan biasa kan kalau resto baru buka itu kerjaannya itu kan sangat-sangat crowded. Jam kerjanya nggak terhitung. 2 kali dia ada di resto yang buka. Itu jam kerja itu 18 jam. Ini bukan intermittent fasting yang 18 jam tidak makan, 6 jam makan. Ini 18 jam kerja, 6 jam istirahat. Akan sampai pecah rekor 20 jam lebih, 21 jam hampir. Dia kerja, tidur cuma 3 jam, pulang. Sampai satu titik dia ngomong, aku mau berhenti. Ya kami tahu itu sangat capek, lelah, kakinya sampai melepuh karena harus pakai sepatu sepanjang hari. Tapi kami cuma teguhkan, enggak, nah, kamu kuat kok. Pokoknya setiap kamu mau pulang, kamu telepon papa masain air. Kamu pulang, kamu tinggal mandi, kamu tidur, istirahat. Nah, kita bisa memahami bahwa Bapa itu menyertai kita. Tuhan itu menyertai kita. Bahkan di masa-masa sulit kita. Yang Tuhan izinkan. Karena Tuhan tahulah batas kekuatan kita. Makanya seperti ayat yang Ibu Miriam kita dikatakan. Dia akan izinkan, bukan Tuhan yang mencobai kita. Tuhan izinkan iblis mencobai kita. Tapi nggak akan lebih dari kekuatan kita. Kalau Bapak Ibu kembali lagi ke pasal 1, Tuhan izinkan. Bahkan ketika iblis untuk kedua kalinya minta izin kepada Tuhan, bukan cuma hartanya, tapi tubuhnya, Tuhan kan kasih batasan. Boleh, tapi jangan kau sentuh nyawanya. Nah, artinya Tuhan tuh tahu kok, Tuhan tuh sangat mengenal kita, batas kekuatan kita. Iya, betul dari sisi Tuhan. Tapi bagaimana dari sisi kita? Kita juga mau mengenal Tuhan nggak? Memahami nggak? Nah, sama seperti berkali-kali saya katakan, kadang kalau hubungan orang tua dan anak saja hanya sekedar tahu berdasarkan ekspektasi masing-masing, ya akan ribut terus. Suami istri, kalau hanya sekedar tahu menurut ekspektasi masing-masing, istri harus seperti ini harusnya. Yang istri ngomong, suami juga harusnya seperti ini. Wah, sudah. Padahal kenapa hari itu suamimu melakukan ini, kenapa hari ini istrimu nggak melakukan apa-apa. Kalau kenal, paham, nggak akan jadi masalah. Tapi kalau hanya sebatas pengetahuan masing-masing berdasarkan ekspektasi, ya bisa berantem, bisa kecewa, bisa marah. Jadi hari ini kita belajar lagi. Ini kan kita akan belajar berpasal-pasal, saling debat, saling marah, saling menyerang. Nah, tapi kenapa hal itu terjadi? Karena mereka sama-sama hanya sekedar tahu tentang Tuhan. Sehingga mereka adu argumentasi tentang Tuhan yang mereka tahu menurut pikiran mereka. Ini pembelajaran yang sangat-sangat dalam yang saya syukuri kita boleh belajar kitab Ayub. Tapi pembelajaran terbesarnya adalah ayo bertumbuh di dalam mengenal Tuhan secara pribadi. Sehingga kita bisa memahami setiap maksud dan tujuan dari Tuhan untuk semua yang Tuhan izinkan kita alami. Baik itu dalam kelimpahan berkat, sehingga kita nggak lupa Tuhan, kita paham Tuhan, kenapa Tuhan berkati aku sedemikian rupa. Kita paham, kita tahu tujuannya. Karena kalau nggak paham, itu tadi banyak orang ketika dapat duit banyak, harta melimpah, nggak tahu maksud dan tujuan Tuhan, untuk apa dia diberkati, hidupnya kacau Bapak Ibu. Sebaliknya juga, ketika diizinkan masalah datang, situasi sulit datang, nggak paham tujuan Tuhan ini apa untuk hidupnya. Jadi dia kecewa dan marah. Dan itu banyak terjadi. Tapi saya berdoa setiap kita yang ada di tempat ini di Koram Deo, kita mengenal Tuhan. Sehingga dalam keadaan apapun yang kita alami, kita tahu nggak ada maksud jahat dari Tuhan. Semuanya itu semata-mata mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan sekali lagi, seperti anak yang bisa paham, kenapa orang tuanya harus didik dia dengan keras. Dia paham karena itu untuk kebaikan dia. Setiap anak bisa paham, kenapa hari ini aku diajak liburan ya sama papa mama ya. Dia paham maksud dan tujuannya. Bukan hanya nurutin ego dia.
Nah, jadi mari terus bertumbuh mengenal Tuhan secara pribadi. Karena hanya itu yang membuat kita bisa kuat dalam semua situasi. Bukan cuma bukan masa-masa sulit saja Bapak Ibu. Terkadang ada orang yang kuat di masa yang sulit, tapi nggak kuat di masa punya banyak uang. Atau sebaliknya, ada orang yang kuat di masa punya uang banyak, tapi nggak tahan dengan yang namanya kesulitan. Tapi kan kita harus paham, mau di masa senang, di masa susah, dalam segala keadaan kita mengenal maksud dan tujuan Tuhan. Itu hal yang kita belajar dari kitab Ayub ini. Oke, terima kasih untuk Ibu Mirianti. Itu saja yang saya tambahkan. Jadi seperti yang Ibu Mirianti katakan di awal, belajar berempati. Makanya kemarin secara pribadi ya saya respon firman Tuhan, iya. Seperti Ibu Dorcas katakan, kita ini harus tulus kalau ada orang yang susah. Terus dalam tuntunan hikmat Tuhan. Nah, tuntutan hikmat Tuhan seperti yang saya katakan kemarin, kan bukan berarti kita bisa berkata-kata dengan pintar. Tapi ada kalanya tuntunan hikmat Tuhan itu membuat kita cuma diam, dengerin, fahami, tepok-tepok be, sudah tidak usah banyak ngomong supaya hatinya sembuh. Oke, terima kasih. Itu aja yang saya tambahkan. Silakan Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Pak Joni. Nanti ditutup sama Ibu Mirianti. Ya, shalom semua. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih di pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh terus bersama-sama Tuhan bersekutu, belajar akan kebenaran firman-Mu, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Bila lewat kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan, semakin hari kami semakin diajarkan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami boleh mengerti isi hati-Mu, kami boleh mengetahui apa yang menjadi rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh belajar kisah Ayub Tuhan, bagaimana Tuhan hidupnya Tuhan, sehingga Engkau boleh menyebut dia orang yang saleh dan jujur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga Engkau berkati Meranti yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau semakin hari semakin memakai Meranti Tuhan dalam setiap kehidupannya, pekerjaannya. Dia boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kau juga memberkati seluruh keluarganya Tuhan, anak dan cucunya Tuhan. Ya, mereka boleh hidup dalam takut akan Engkau dan hidup menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya, lewat kebenaran firman-Mu, kami semakin belajar mengenal Engkau Tuhan. Dan kami boleh terus mempraktekkan setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Pak. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersatu hati, kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau memberikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau juga berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan, mulai dari Presiden, para menteri dan stafnya Tuhan, para gubernur, bupati, dan wali kota, dan seluruh jajarannya Tuhan. Kau memberkati mereka Tuhan. Kau memberikan hati yang takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami ini dengan adil dan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami ini Tuhan. Biarlah itu semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bapak terima kasih. Kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap hamba-Mu, setiap pelayan-pelayan-Mu yang melayani Engkau Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah Tuhan. Engkau mengurapi mereka semua Tuhan. Lewat pelayanan mereka, jemaat-Mu boleh semakin dekat dengan Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami serahkan setiap doa-doa kami dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur, berterima kasih karena setiap hari Engkau masih memberi kami kesempatan untuk mengerti akan firman-Mu, untuk mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup pribadi kami masing-masing. Engkau telah berfirman, memberikan contoh teladan dari Bapak Ayub ini Tuhan, yang Tuhan izinkan menerima segala ujian yang begitu berat, penderitaan yang kami alami pada saat ini Tuhan, Engkau katakan tidak melebihi kekuatan kami. Dan kami percaya ada Engkau ya Tuhan yang selalu menolong kami, selalu menjaga kami, tidak pernah meninggalkan kami sampai selama-lamanya kami hidup di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Biarlah kami menerima berkat yang daripadamu, kasih yang luar biasa dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus yang selalu menyertai hidup kami di muka bumi ini dan sampai selama-lamanya. Kami menerima berkat-Mu hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima Ya, kasih. selamat pagi. Izin live ya, Bapak Ibu. Oke, silakan. Ini Johan, Buyuk. Pak Simon, kata Pak Oke, Siregar, Ibu Doni. mana Ibu Simon katanya. Oh, ada tuh. Dia lagi ke seberang, Bu. Oh, iya.